3 ayat 32. Udah open searching bisa, silakan. Siapa yang bisa screenshot? Share screen. Biar nanti Bu Yuni tahu. Oh, gak usah screen. Oke, begini penjelasan yang mudah aja Pak Ginting. Oke, Pak Ginting tahu nggak saya jawab terlalu mudah kan? Oke. Ya, Seandainya undang-undang tahun 1945 itu sudah diganti jadi 2020, saya harus mengikuti yang 2020 Pak Ginting. Coba saya ikut Nabi Muhammad. Seandainya nanti jangan dipotong. 1945 itu puasanya mau 3 hari malam enggak, 7 hari 7 malam enggak, 40 hari 40 malam itu saya nggak bisa ikut. Sebab kenapa? Saya karena harus mengikuti Nabi Muhammad. Yang kata Nabi Muhammad seperti itu. Kita merubah firman toh. Itu terserah. Kita bisa merubah firman toh. Itu namanya. Bu Yuni. Iya, sabar Pak Ginting. Itu semua itu perkembangan zaman dan itu pada waktunya seperti itu. Oke, umpamanya kan, saya udah bilang Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabi kami harus mengimaninya. Oke, itu 2 4. Oke, yang seperti Taurat, Zabur, Injil itu untuk nabi-nabinya itu pada zamannya seperti itu. Habis zamannya itu zamannya itu apa ibu itu? Pusing lah Bu kalau satu orang nih. Saya tangkap ya Bu Yuni. Sekarang gini Bu Yuni. Saya harus mengikuti Nabi Muhammad seperti itu. Jadi nanti kalau Pak Ginting mengatakan yang puasa seperti saya ini tidak benar, Pak Ginting nggak boleh seperti itu. Sebab kami mengikuti Nabi Muhammad yang memang disyariatkan berpuasa seperti itu. Oke, udah ya. Saya jelasin sedikit ya. Ya. Adalah aturan-aturan yang benar itu tentu wajib kita ikuti. Tetapi kalau ada aturan yang menyimpang lalu mengatakan itu sesuatu yang benar, ini kan harus dipikirkan. Contohnya begini. Kalau tiba-tiba ada seorang yang mengaku nabi dan pengikutnya banyak mengatakan memperkosa itu tidak berdosa, Ibu Yuni mau ikut nggak? Sekarang masalahnya jawabnya apa enggak terlalu panjang Bu Yuni pertanyaannya. Itu kan gue jawab. Jawabnya iya atau tidak doang itu nggak boleh repot. Aturannya itu sekarang perkosanya gimana? Sekarang saya bisa jawab. Kalau hal seperti itu tidak ada, bagaimana saya mau jawab? Iya. Itu seperti itu iya ada. Kalau ada peradaban, Moderator, saya dengarkan ya. Ada seorang suami menceraikan istrinya karena kedapatan berhubungan seks dengan lelaki lain. Tiba-tiba ini aduh dipotong-potong nanti nggak paham dengar dulu Pak Ginting. Ya, lanjut Le. Seorang suami menceraikan istrinya karena dia berhubungan dengan lelaki lain. Tahu tiba-tiba dengar dulu lah. Kelar omongannya. Yuni kondusif dong. Bu Yuni. Bu Yuni nggak bisa diskusi. Saya sudah selesai menjelaskan, akan saya jawab. Oke. Ada silakan baru nanti Bu Yuni ngomong. Bu Yuni silakan. Kalau begini Bu Yuni, ada seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dia berhubungan badan dengan laki-laki lain, dan itu saya setuju. Tetapi kemudian ada yang mengajarkan seseorang itu harus boleh atau seseorang lelaki boleh mengawini istrinya lagi kalau wanita itu sudah berhubungan dengan lelaki lain. Itu gimana penjelasan Bu Yuni? Boleh saya jawab? Ya silakan.
Tapi nggak pagi tadi yang saya tanya, itu yang berhubungannya itu badan itu siapa? Perempuannya atau lakinya? Sebab saya nggak menangkap pertanyaan tadi. Perempuannya. Kan suami saya bilang tadi. Nah, istrinya bersetubuh dengan laki-laki lain gitu. Jadi saya nyambung Pak Ginting. Nanti nggak Pak Ginting ngomong laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Jadi saya tanya kok laki-laki dengan laki-laki. Anu jawab, nggak usah repet-repet terus. Jawab. Silakan jawab. Oke, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya. Astaga. Makanya lu jangan potong orang. Oke, pertanyaan gini ya. Pertanyaan gini. Adalah wajar di dalam kekristenan wajar ya. Apabila seorang wanita, seorang istri berhubungan dengan lelaki lain akan diceraikan, itu di dalam Kristen ajarannya demikian. Tetapi ada ajaran yang mengatakan seorang istri yang sudah diceraikan harus berhubungan dulu dengan lelaki lain baru boleh dikawini lagi. Itu kira-kira gimana ajarannya? Bagus nggak? Ya, memang syariatnya seperti itu ya bagus nggak bagus, saya bilang bagus juga. Seperti itu Pak Ginting. Menurut Bu Yuni, kita mengawini seorang wanita itu setelah dia berhubungan dengan lelaki lain atau sebelum? Oke, boleh saya jelaskan dengan panjang kali lebar kali tinggi? Boleh silakan. Oke. Kalau yang dimaksudkan Pak Ginting itu setelah seorang suami mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Dan ketika si suaminya itu ingin menikah balik sama istrinya yang sudah ditalak 3 kali tersebut. Oke, dalam ajaran Islam ada hukumnya. Hukumnya seorang perempuan itu harus menikah dulu dengan lelaki lain. Tapi dalam pernikahan itu tidak boleh disebutkan kamu menikah dengan istri saya, kamu sesudah itu diceraikan, baru saya menikah lagi dengan bekas istri saya. Dalam pernikahan itu tidak diperbolehkan seperti itu Pak Ginting. Tapi seandainya mereka berdua orang itu sudah menikah lagi, tiba-tiba ada perceraian lagi, dan seandainya mereka 2 orang yang suami bekas laki dan bekas istri itu mau bersatu lagi menikah secara itu boleh. Seperti itu. Ya, jadi gini pertanyaan saya gini, sebentar ya. Kalau saya umpamanya menceraikan istri saya talak 3, gitu. Menurut Bu Yuni, baiknya saya itu menikahi lagi istri saya itu atau menyuruhnya dulu berhubungan seks dengan laki-laki lain baru saya kawin lagi, kira-kira lebih bagusnya mana itu kalau menurut Bu Yuni? Itu terpulang kepada Pak Ginting. Enggak, ini secara kemanusiaannya kira-kira kita lebih bagus mana? Ya, kita nggak usah bikin. Pak Ginting sekarang Pak Ginting bertanyakan bukan tentang kemanusiaan. Pak Ginting sekarang bertanya tentang hukum Islam. Agama itu kan diciptakan untuk bagaimana supaya kita itu merasa terhormat loh. Iya, makanya ketika saya mau menjelaskan Pak Ginting itu potong. Apa dipotong lo, orang lo ngejelasin apa-apa lo. Keluar lo, sebelum lo diam lo, lo jadi moderator diam lo. Oke, Pak Ginting sekarang bertanya dengan saya. Udah nanti gue dimarahin, nanti kalau gue yang dia gue dimarahin. Oh, jangan ada yang lain. Oke, gini. Ini tentang hukum. Seandainya sekarang Pak Ginting, nih dengan istri Pak Ginting itu, Pak Ginting ceraikan talak 1, sudah cerai nih. Pak Ginting kawin lagi aja nggak apa-apa. Nggak ada paksaan untuk Pak Ginting untuk balik sama istri Pak Ginting. Yang talak 3 jawabnya. Oke, sekarang nih masalahnya itu tergantung pada si suami dan si bekas istri. Tidak ada paksaan itu terpulang pada, maksudnya terserah Pak Ginting. Pak Ginting mau cerai pada 3, Pak Ginting mau kawin dengan orang lain, ya silakan cerai. Apa namanya di Islam kalau cerai itu terserah. Udah ada kebebasan masing-masing untuk menentukan pilihan. Boleh tanya? Sekarang saya tanya dulu pribadi Bu Yuni ya. Bu Yuni sudah ditalak 3 oleh suami contohnya ya. Kira-kira Bu Yuni senang nggak
kalau ketika suaminya minta dinikahi kembali, tapi Bu Yuni itu mana? Langsung menikah aja atau berhubungan seks dulu dengan laki-laki lain baru nikah kepada suami itu? Yang mana ini? Berhubungan, Bu Yuni kan doyan itu. Lo diam lo. Lu moderator nggak beres lo. Diam lo. Bu Yuni senangnya yang mana itu? Oke, Pak Ginting cerita. Doyan lele. Bu Yuni doyan lele. Lele kasur. Bu Yuni senangnya mana? Jangan di live lo. Gua ketok dulu. Enggak live. Bu Yuni senangnya mana? Enggak, sekarang ini Pak Ginting bertanya dengan soal pribadi. Soal pribadi itu nggak sama dengan hukum, Pak Ginting. Udah saya tanya Bu Yuni senangnya mana? Pak Ginting nggak boleh bertanya soal pribadi. Maksudnya kalau pribadi saya bisa jawab secara pribadi, tapi sekarang Pak Ginting kita bicara hukum, nggak bisa. Saya tanya jawaban pribadi enggak. Maksudnya gini, ajaran Islam tidak itu merasanya pribadinya dikawin dulu sama orang lain. Sekarang ini masalahnya kalau mengikut Islam nggak boleh ikut kata pribadi, Pak Ginting. Kitanya agama, kita yang harus ikut agama, bukan dia agama yang mau ikut ke kita. ajaran Islam Agama itu kan dibuat supaya kita bisa mengikutinya dengan nikmat. Ginting dulu nih si Arjuna mau sehat aja. Arjuna ngomong. Pusing saya dengan Arjuna. Lagi Ginting stop dulu. ajaran Islam tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan kehidupan karena apa? Di zaman yang makin berkembang ini tidak cocok. Kok Tuhan bisa salah memberikan perintah gitu? Yang mau benar, entar dulu, jangan potong dulu. Saya kalau bilang silakan baru silakan pilih potong gitu. Silakan ibu ini jawab. Jadi saya masih ngomong. Jadi ajarannya, entar dulu, ajarannya itu tidak cocok dengan keadaan manusia zaman kini yang tidak mau berpoligami, apalagi ajaran bunuh harus dibunuh. Sekarang itu aturannya kalau orang membunuh ya harus dihukum. Tidak cocok, negara mana tidak pernah istilahnya. Kalaupun dulu ada ya istilahnya orang bersalah itu membunuh harus ditembak, itu pun pakai rencana gitu. Jadi ajaran itu apa? Saya kira cuman gimana sih yang mengajarkan bahwa orang membunuh harus dibunuh, sementara itu ajaran yang secara universal itu ketika ada orang membunuh dia dihukum di penjara gitu, bukan malah ditabok lagi. Ada lagi ajarannya ketika orang misalnya di dalamnya dikatakan kalau kita diserang baru menyerang, ternyata orang diam-diam juga diserang juga pula sambil teriak-teriak gitu nama Tuhannya. Gimana itu ajaran kan tidak cocok dengan kehidupan yang universal saat ini gitu. Jadi udah mau di poligami. Saya punya video ini, makanya saya mau share-in juga videonya ini. Nggak bertuaran enggak itu videonya. Oke, silakan. Jangan share video. Jangan share video. Videonya singkat aja sih. Jangan ini dulu, jangan dulu. Makanya begitu Bu Yuni, saya kok heran, saya ingin mengawini kembali istri saya kok persyaratannya harus istri saya itu harus berhubungan seks dengan laki-laki lain dulu. Aduh, kan ini kan baru bilang doyan lele dia. Aku mau rinim dong. Oh iya, silakan. Shalom, Horas di Kasaluna. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berisik kali kau tuh. Gimana Bu Yuni? Saya mau kawin lagi dengan istri saya yang bercerai. Syaratnya dia harus berhubungan seks dengan laki-laki lain. Enggak, Pak Ginting, Bang Arjuna. Ini kalian ini bertanya, tapi belum saya jawabkan, udah diserbu-serbu. Gimana? Sekali ini bertanya, atau Pertanyaan ini, saya singkat dulu.
atau apa namanya? Saya singkat dulu. Jelas dulu ya. Enggak Jadi gini, bingung saya. Kalau mau beristirahat jam, Ini Bu Yuni sayang, benar ya. Bu Yuni Masakan saya, dengar ya. Bu Yuni sayang. Tinggalin Bu. Ini. Awas nanti dikejar oleh Bu Bu Yuni Yuni. sayang. Iya. Lalu lagi inting ganjen ya, ganjen. Dengar ya. Bu Yuni sayang. Ayo. Masakan saya ketika ingin mengawini kembali istri saya, pasti harus ajaran agamanya mewajibkan istri saya harus berhubungan dulu dengan dengan laki-laki lain baru boleh saya nikahi. Ini kan menyakitkan ini Bu Yuni, enggak? Ya kenapa Pak Ginting bisa berceraikan istri Pak Ginting sampai 3 kali kalau Pak Ginting masih sayang sama istri Pak Ginting? Wah, luar biasa jawabannya. Kan kalau di ajaran kami kan nggak ada. Ini makanya saya tanya kalau ada ajaran seperti itu gitu. Pak Ginting bertanya seperti itu, saya pun balik bertanya kenapa? Kalau masih sayang, Pak Ginting tidak mungkin akan menceraikan istri Pak Ginting sampai 3 kali. Bu Yuni, di ajaran Kristen tidak ada ajaran seperti itu yang saya tanyakan. Kok ada ajaran agama ketika seorang laki-laki ingin menikahi kembali istrinya itu harus berhubungan dulu dengan orang lain baru boleh dinikahi. Ini ajarannya gimana maksudnya? Itu acara yang betul. Yang lebih tidak masuk akal lagi Pak Ginting. Ada satu ajaran yang kalau cerai nggak boleh nikah sampai mati. Nunggu sampai mati. Kasihan mereka yang masih muda-muda, umur 30, 25 tahun, masih cantik, masih seksi, sudah bercerai dengan suaminya, nggak boleh kawin-kawin lagi selama suaminya atau bekas mantan istrinya itu mati. Itu ajaran apa Pak Ginting? Dia nggak bisa masuk akal itu seperti itu. Ajaran Kristen mana membolehkan cerai? Di mana ajaran Kristen boleh cerai? Di mana? Apa? Di mana? Di mana ada mengatakan di dalam Kristen boleh cerai? Di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Ya memang nggak ada, tapi buktinya mana? Apa Pak? Nggak ada. Nggak ada apa? Nggak boleh cerai. Makanya orang itu tidak. Pak Ginting nggak bisa menafikan orang Cilegon, orang Kristen itu pertanyaannya tinggi, banyak yang berpisah, banyak yang. Data lo mana orang Kristen katanya tinggi mana? Bu Yuni, Mana data lo? kita jangan bicara kelakuan orang. Kita membicarakan ajaran di Alkitab di mana ada membolehkan cerai. Coba tunjukkan ayatnya. Itu bicara Alkitab. Memang di Alkitab Anda mungkin saya pun tidak tahu. Saya mungkin tidak ada. Nggak ada. Kristen nggak boleh. Dulu sekarang kenyataannya buka biji mata Pak Ginting, lihat keadaan sekitar. Bu Yuni, Kalau saya bertanya dengan Pak Bom sebagai pendeta, oke Pak Bom tanya sama Pak Bom, Pak Bom jadi pendeta, betul nggak pada jemaat banyak yang pada bercerai, banyak yang bisa? Dia nggak bisa jawab, nggak ada. Karena memang kenyataannya banyak. Tidak banyak Bu Yuni, itu bukan ajaran. Itu bukan ajaran, itu perbuatan orang. Itu Bu, persentasenya itu 0,5% Bu. Kalau ada yang selingkuh Ibu Yuni, kalau ada yang selingkuh atau yang melakukan seks bebas, itu bukan ajaran. Tapi kalau dia melakukan, Iya, bedakan Bu gini, Bu Yuni, bedakan pribadi, oknum person dengan ajaran Bu. Tak ada perceraian, tak ada yang pisah-pisah, tak ada selingkuh, tak ada jadi janda, tak ada. ya kalau dia melakukan, benar. Bu Yuni ini tidak bisa gini. Bukan, Bu Yuni ini tidak bisa bedakan mana ajaran, ya, mana ajaran, mana perintah dengan mana pribadi. Itu loh, personnya orangnya, gitu loh, oknumnya. Misalkan Bu, gitu loh. Oknum, sekarang bicara bukan oknum. Sekarang bukan. Kalau bukan oknum, Banyak yang maaf ini. Apa kita bilang itu ajarannya kan? kalau ini aku Sabar. Nah, di mana ajaran dalam Alkitab Bu yang memperbolehkan itu? Gini, Bu Yuni, aku dulu sama Bu Kalau Yuni. ada orang Kristen mencuri atau membunuh Yuni. atau melakukan penganiayaan atau melakukan seks bebas atau melakukan free sex dan sebagainya, itu berdosa buat dia, bukan ajaran, bukan perintah.
Ini sekarang ini kalian ini ceritanya ajaran manusianya atau apanya? Ajaran Bu, ajaran. Perintah Tuhan. Perintah Nabi. Dengar dulu. Aku mau tanya dong, bentar Bu Yuni. Oke. Bu Yuni. Tanggung jawab dia terhadap. Aku mau tanya Bu Yuni, bentar dulu Pak Ajak. Bu Yuni. Bukan, Bu Yuni. Bukan, Bu Yuni. Apakah poligami itu perintah dari Allah yang harus dilakukan? Ayo, jawab. Perintah dari Allah bukan poligami. Kan udah ditulis di situ, nikahilah 1, 2, 3 kalau mampu. Oke. Yang tertulis itu perintah enggak? Gitu loh. Tetapi pertanyaan saya Bu Yuni, lihat di layar Bu. Mengapa nabinya Ibu Yuni tidak memperbolehkan Ali mempoligami Fatimah putrinya? Kalau itu perintah dari Allah. Nabinya Ibu Yuni itu tidak mengizinkan Ali mempoligami Fatimah. Kalau menurut saya seharusnya baginda Nabi itu kasih contoh dong, bagaimana ia ikhlas anaknya dipoligami, seharusnya itu. Apalagi beliau kan dapat wahyu. Ini ayatnya Bu. Hadis Bu. Ini coba dijelaskan Ibu Yuni, mengapa baginda itu justru dia tidak taat kepada wahyu itu dalam hal ini? Gimana itu? Ini kan bukan kewajiban, Erben. Ini bukan wajib. Iya, tapi kan itu kan perintah, sudah ada. Mengapa baginda Nabi tidak setuju? Gimana sih kalian ini? Kalau perintah itu sesuatu yang harus dilaksanakan, Erben. Itu nggak ada free will. Oke. Harus sholat seperti itu. Terus begini Bu Yuni. Bentar dulu Pak Ajak, tunggu Pak Ajak. Sabar Pak Ajak. Bu Yuni mau tanya lagi nih yang kedua sebelum ini. Kan baginda kan katanya istrinya lebih dari 4 toh. Mengapa umat muslim nggak boleh lebih dari 4, Bu Yuni? Apakah hanya baginda Nabi yang boleh istrinya lebih dari 4? Bu Yuni? Wah, Bu Yuni ini nggak mau jawab ini, takut dia nih pertanyaanku ini. Sekali-sekali ya. Beneran itu apa namanya? Itu. Jangan diulang, layar Ben. Diulang lagi layar. Ibu Yuni kan dikatakan boleh mengawini 1, 2 sampai 4. Tapi baginda Nabi itu istrinya lebih dari 4. Bagaimana itu Bu Yuni? Oh, itu ada penjelasannya. Iya, coba Ibu Yuni jelaskan Bu. Apakah hanya baginda Nabi yang boleh lebih dari 4, yang lain nggak boleh gitu? Ya, betul. Oh, tetapi ada. Oke, tapi data ada beda loh Bu Yuni. Aku tunjukkan Bu Yuni ya. Ini lihat ini. Ada di. Oke, bentar dulu ya. Poligami itu kan batasan 4 orang wanita. Namun mengapa Nabi Anda malah lebih dari 4? Ibu Yuni bilang itu kekhususan untuk baginda Nabi. Memang istri Nabi katanya ada 9 ini. Ya, Nabi SAW itu semua istrinya dalam satu malam. Padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Nah, istri baginda itu 9 menurut hadis ini. Tetapi pertanyaannya, istri lebih dari 4 hanya bisa untuk baginda kata ibu. Namun mengapa Umar memiliki 7 istri Bu? Berarti nggak konsisten dong. Seharusnya kan hanya baginda. Tetapi mengapa Umar istrinya 7 ini? Mungkin dia nggak ada yang diceraikan juga, Erben. Ya, tapi kan ini udah 7 dia. Kan nggak boleh lebih dari 4. Ya, tapi kan kalau udah diceraikan boleh kawin lagi, Erben. Gimana sih? Oh, berarti ini bongkar pasir nih maksudnya. Oke. Oke, makasih Bu Yuni ya. Aku hanya bertanya. Tapi Bu Yuni tahu nggak? Rupanya baginda tahu loh bahwa poligami itu menyakiti hati loh. Bu Yuni lihat ini Bu Yuni.
Iya, poligami itu menyakiti hati wanita loh Bu Yuni. Kami data dari mana RP? Ini lihat ini ada hadisnya, ada fatwa itu fatwa. Fatwa apa? Ya, makanya Bu Yuni kalau Erben ngomong itu selalu ada data. Itu Pak. Suami tidak wajib jika ingin kawin dengan orang lain untuk mendapatkan penerimaan istri pertamanya, tetapi adalah suatu sifat yang mulia akhlaknya dan hubungan yang baik baginya untuk mendamaikan istrinya dengan apapun yang mengurangi rasa sakit yang secara alami dirasakan oleh wanita. Ya. Jadi Bu Yuni rupanya itu poligami itu menyakiti hati loh Bu Yuni. Tapi Bu Yuni kok senang kali kalau di poligami. Kamu tinggal di mana? Aduh Pak Ginting matikan suaranya. Oke Bu Yuni, coba dijelaskan dulu 3 pertanyaan tadi Bu. Aku masih bertanya aja kau Erben. Atau perlu bantuan Bu, biar ku jawab. Tak perlu lah kau Erben. Oke. Aku jawabannya satu aja Bu Yuni. Tahu jawabannya apa Ibu Yuni sama Ibu Yuni mau aku sampaikan satu aja. Mau dengarkan Bu? Anda dibilang poligami itu bukan taruhan, dia cuma solusi. Oke. Apa selama ini semua orang kamu lihat di Muslim itu banyak yang berpoligami kan? Enggak, jarang-jarang aja yang 2, 3, 4. Jadi tapi aduh. Bu Yuni, kesimpulanku apa Bu Yuni? Ngambung kayaknya. Bu Yuni, jawaban saya yang pertama dan hanya satu aja sama Bu Yuni. Dengarkan baik-baik Bu Yuni ya. Ibu Yuni segera bertobat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Sebelum neraka nggak diangkat-angkat nanti sampai selama-lamanya. Ikutlah Yesus yang sudah di sorga Bu Yuni, Bu Yuni. Pak Erben, emangnya enak di neraka itu kamu pikir? Jangan kata 1 hari, 1 menit juga nggak tahan di neraka. Apalagi ini selama-lamanya gua nanti masuknya cemplung di neraka. Suara aku masih noise kah? Iya ada noise-nya lah. Noise-nya gimana ya? Bu Yuni, boleh. Ada suara terpantul gitu. Kalau sudah di lockdown sama doktrin ya seperti kadrun lah jadinya. Iya gimana mau nerima Yesus sedangkan sesuatu ajaran kalian dengan itu pun nggak sinkron dengan akal dan logika lah. Yang mana nggak sinkron Bu? Pak Erben, kamu udah lama-lama gitu selama ini kan berdiskusi dengan Muslim, nggak pernah kamu terbetik di hati kamu kok ajaran aku ini kok ngaco gitu loh. Mana ada ngaco ajaran Kristen? Enggak sama dengan. Oke, sorry, sebentar lagi mau debat ini ya. Apa semuanya yang ada di sini. Tadi Pak Agus Supeno itu nelpon barusan ke saya. Tadinya ini kan hatuha maunya aku. Brother Langit mana? Langit. Si Agus Supeno-nya sudah siapin tandem. Jadi yang maju bukan si Alif ternyata. Ternyata yang maju itu adalah Ceng Eng, si Awi. Tandemnya dengan si Gus Romli berdua. Jadi siapa yang siap dengan tema ini yang mendampingi si Charlie Lee ini? Siapa lah? Oh Charlie Lee ya? Tentang Maria. Gimana? Kemana, Le? Aku masalah Maria kurang paham aku Maria di mereka. Mariam. Second line aja, Le. Second line ini aja domba itu tentang sukunya gitu loh. Suara aku kayak gini lah. Ya perbaiki lah. Udah aku perbaiki dari tadi, bingung aku masihan. Mantul suara aku. Pakai satu di device ya? Satu deviceku. Ya makanya pakai 2 lah. Walah. Ekonya dulu Pak. Bukan pakai 2. Kalau 1 ya balik kayak gitu. Gimana nih? Tandem apa hatua nih si Awi? Domba siap kok, tinggal pakai 2 device dia domba. Domba tentang aja. Maria Ibu Yesus. Maria dengan Mariam. Maria dengan Mariam.
Oke, Iya. aku mau Aku ngomong kalau dulu sama Charlie dulu ya. Mariamnya Musa kurang Double paham. domba, Hah? suaramu, aduh. Suaranya domba. Domba jadi Oke. suaranya double. Aduh, apa namanya? Ko Charlie, Lee, mana nih? Ya, ready. Aku barusan ditelepon dari pihak ISDN. Ternyata ada perubahan. Perubahannya signifikan, yaitu yang tadinya H2H jadi 2 versus 2. Dan yang Boleh, maju lebih bukan bagus. Ustadz Alif, yaitu Apa? penunggang kuda dengan Gus Romli. Oke. Aku sudah tawarkan kepada teman-teman di sini, siapa yang mau mendampingi Ko Charlie. Boleh, nggak apa-apa. Aku pikir malah lebih baik itu. Oke, ya. Aku ini nih, Pak Pras mana nih? Open mic dulu. Moderator. Siap gak nih moderator? Pak Pras? Suaraku denger gak kan? Denger kan? Kedengeran, jelas. Mana si Pras ini? Pak Pras? Moderator, kemana? Ya, gimana? Ya, moderator siap kan Pak Pras ya malam ini? Siap. Oke, siap. Carol ini Kalau aku sih Siap. belum siap apa data yang mau mainkan. Iya Pak, kayak biasa kan? Ya, Oke. terus domba jadinya ya. Loh aku belum siap apa-apa, tapi kalau mau dipaksakan nemanin nggak apa-apa. Aku akan tambah-tambahin sedikit. Ini Mariam siapa ini? Mariam Ibu Yesus apa Mariam Isa? Iya. Maria menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Maria menurut Al-Bible dan Mariam menurut Quran. Gimana brother domba? Kalau tentang Maria Alkitab, aku belum belum menguasai. Tapi kalau Mariamnya Islam, boleh. Oke, siap. Gua tawarin. Gimana, Charlie? Bentar, aku mau ngomong dulu sama Bro Langit atau Bro Hin. Nah, sebentar aku telepon aja deh, bentar ya. Ya, telepon aja dulu. Loh, tadi kemana si Malikil? Nggak jadi. Aduh, Ginting. Mana Ginting? Siapa nih? Erben kok di live kan si Erben. Nggak apa-apa Bu, nambah wawasan. Kamu mau orangnya jahat amat, lihat gak di live chat, nanti aku dimarahin kan, udah bilang jangan gitu. Oh, berarti Bu Yuni sering dimarahin ya? Nih Awi nih yang maju nih, brother. Kalau Ibu Yuni takut di live kan berarti Ibu Yuni salah menjelaskan begitu. Bu Yuni bagus kok tadi. Bagus Bu Yuni. Erben kamu harus excellent. Apalagi waktu lagi tadi bilang yang tadi tuh nah. Kalau nggak mau di live kan, jangan kita orang nggak di live kan. Kalau di FIC udah ada perjanjiannya. Tadi kalian jangan di live kan. Karena di FIC udah bilang gitu. Kalau orangnya aku nggak bilang mau di live kan, nggak di live kan. Tapi kamu malah live kan. Gimana sih Erben kamu tuh? Iya sayang. Oh, Ginting asumsi dong. Jadi gimana nih, Le? Aduh, siapa ini kita pandongan ini si Charlion? Domba udah siap dia kok. Domba udah siap ya? Kalau enggak aku aja Domba. bisa. Pak Bagus aja tuh, dia juga siap. Nah tuh, Pak Bagus mungkin. Ready gak? Yang aku katakan. Iya. Ya iyalah. Narsum lah, 2 lawan 2 kan narsum dong. Gimana bro? Pak Bagus, aku tahu mulutnya gatel juga dia udah lama. Sama Awi lagi nih. Awi bro. Yang maju Awi ini. Oke. Gimana? Like Christian Crusader. Siap. Siap ya? Oke, siap. Aturannya gimana?
itunya. Oke, aturannya seperti ini ya. Opening statement nanti pas dengerin dulu. Opening statement Kristen dulu. Baru kan Muslim. Baru nanti closing statement karena Kristen sudah duluan itu opening, barulah closingnya si Muslim yang duluan. Baru closing statementnya terakhir dari kita. Tunggu ya, aku pakai 2 device dulu ya. Aku pakai Oke, dulu. siap. Ya, nah terus metode diskusinya seperti ini. 5 menit opening statement, 5 menit opening statement, barulah 1 menit bertanya. Berarti kan pihak Kristen dulu yang nanya, kan gantian tuh. Halo, dengar gak? Suara gue kecil. Dengar. Jelas. Jelas tuh. Jelas. Jadi 1 menit bertanya, 5 menit menjawab. Itu sampai 6 kali. Beda ya berarti ya. Itu aja mainkan lah 6 kali. Jadi 3 kali bertanya satu pihak dan 3 kali menjawab satu pihak. Lalu 20 menit itu battle. Battle TikTok. Baru closing statement 55 lagi. Udah wis. Nah kayaknya kita mau, karena besok weekend kan biasanya partisipan kan ditutup. Nah kita buka aja ya. Siap ya partisipan dari Muslim yang bertanya. Nanti juga kita boleh nanya ke mereka nih, ke Siawi. Apalagi Bang Tampan tuh mau nanya ke Siawi. Cek. Suaraku jelas ya? Halo. Siap. Siapa yang debat? Jadi Partisipan itu timernya gimana? partisipan itu 30 menit, ya kan? Ya bikin aja 30 menit, jadi 10 dibagi 3. 30, 1 jam lagi kali ya. Nanti kita lihat aja lah. Sebelum battle apa gimana? Sesudah closing statement kalau partisipan, udah selesai semua. Sesudah closing statement. Iya. Oke ya, berarti ready ya, kita 2 lawan 2 ya, biar aku kabarin sama si Pak Agus. Pak, kami sudah siapkan tandem. Oke Pak, kami siap 2. Duran nggak bisa ya Duran ya? Di sini ya Bang? Di sini ya Pak. Nah ini kita, ini ya Bang ya, para partisipan tolong ya, yang bagi yang di chat tolong jangan. Kunci gua ada ketinggalan. Iya ketinggalan. Ketinggalan di rumah tetangga. Jadi yang di live chat gimana nih? Gua buka atau nggak usah? Karena matikan nanti aja supaya nggak ribut. Ya tolonglah ya dijaga kalimat-kalimatnya. Ini siapa lawan siapa? Ini disable aja semuanya. Disable aja semua chat. Ini siapa lawan siapa? Si Charlie Lee, emang nggak lihat itu di FVC grup WA? Charlie Lee, tadinya H2H, ternyata si Agus Peno barusan telepon, dia udah nyiapin 2, kalau bisa pakai SAR, siapinlah 1 lagi, ya udah, akhirnya Christian Crusader yang mendampingi Charlie Lee. Si Charlie Lee, oke, nggak apa-apa, 2 lawan 2 juga nggak apa-apa, lebih bagus dibilang, gitu loh. Jadi mereka adalah Awi dan Gus Romli. Tadinya si Alip kan. Ternyata si Agus bilang, oh ini penunggang kuda sama si Gus Romli katanya. Pak Bagus, data-data dari si Duran yang tadi kasih ke Charlie, Pak Bagus mau juga gak? Saya forward. Boleh. Ya. Saya forward ya. Saya Pak WA-nya ya. Oke Pak, siap. Oh iya Pak. Enggak, cuman saya mau ngomong, Pak Romli itu kan selalu minta hadis asli dari buku. Nah itu mesti harusnya dibalik kalau seperti itu. Yaitu jikalau yang online you rasa salah, you tunjukin yang fisiknya, bahwa yang fisiknya yang benar seperti apa. Ya, siap. Itu yang ngomong siapa? Sebagai moderator atau? Saya sebagai moderator atau apa? Narasumber lah, karena kan mereka yang interupsi sebentar. Pak Bagus, udah saya kirim ke WA ya Pak Bagus, dicek. Oke, siap. Nanti narasumber aja Pak Pras, karena kan mereka yang berdua yang akan berdiskusi.
Jadi kan kirimin ke mereka gua yang dong, bersepakat. kirimin ke gua dong itunya, datanya lu di tele gua. Gua nggak ada data, Pahin yang punya tuh, ngomong sama Pahin. Pahin, Lu juga kirimin mau? gua itu. Enggak dong, gua kan katanya suruh jadi moderator, tapi gua nggak tahu peraturan itunya. Oh, peraturan itu doang udah. Minta sama si Kaisar. Kalau tadi Kaisar, iya udah. Tentang tertulisnya Maria nggak di ada lah, brother. Tertulisnya nggak ada, cuma itu aja. Kalau gitu lu bikinin gua co-host ya. Ya, si hostnya siapa, brother? Bukan gua. Langit tuh. Mana bisa co-host bikin co-host? Bro Langit nggak ada, masih makan tuh. Iya, bro Langit dibangunin dulu itu. Iya. Barusan aku telepon dia lagi makan tuh. Lagi makan tuh, Charlie bilang. Nggak apa-apa, tapi suruh dia jadikan si Lekeser kok host dulu biar Lekeser lawan si Romli. Ya, gitu. Hah? Narsum pertama dia penunggang kuda. Yang kedua Romli. Jadi nanti narasumber ngomong sama si Gus Romli, jangan Bapak minta gantilah namanya. Jadi satu penunggang kuda, satu penunggang unta, atau penunggang keledai. Kayak kita ini. Satu penunggang Teolog kontekstual dan Pak Charlie, kalau bicara tolong sekalian lihat itu ya, waktu ya. Oh iya. Aku perlu kasih tahu. Kalau masih ngomong langsung hajar Pak Pras. Diam kau. Ya. Omelin aja semua. Tapi Pak Pras ini jangan kayak Owi ya, moderator jadi debater. Jengkel aku. Pak Pras kasih co-host dia biar dia bisa punya otoritas. Sabar bro, lagi makan katanya si Langit, kan yang hostnya si Langit bro. Gini, yang namanya chat itu ada ada ditampilin di layar gak sih? Nggak, ditutup katanya Pahin, katanya ditutup, sorry ya, live chat ya. Nggak, gini, kalau live chat nggak ditampilin di layar, selama dia nggak tampilin di layar, biarkan supaya mereka seneng. Tapi kalau ditampilin di layar karena sering kali ngaco, ya janganlah. Gak usah. Kalau rekening donasi dibuka nggak, rekening donasi? Rekening donasi maksudnya apa ini? Yang usul harus bayar. Siapa tahu untuk bangun masjid. Nah itulah mereka kan. Udah jam 21.40 belum masuk. Kuncinya 21.30. Jadi diajarin siapa mereka. Siapa yang mau jadi host tuh? Angkat tangan. Udah langsung aja lah, Coach Charlie mainkan aja. Datang mereka nanti tinggal ini. Ya udah nggak apa-apa, kita ini aja dulu, mungkin sambil menunggu mereka nggak apa-apa kita doa dulu. Oke, gua dapat gimana? Itunya apa judulnya segala? Silakan doa dulu. Betul Coach Charlie. Judulnya tadi Brother Citos, tolong pimpin doa Brother Citos apologet. Oh iya. Ya, insya Allah. Yuk kita doa ya. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mohon kemurahan-Mu. Hari ini Bro Charlie dengan Bro Teolog Kontekstual akan berdiskusi dengan saudara-saudara kami, kaum muslimin. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pakai mulut bibir mereka, berikan mereka kesabaran dalam berbicara, berikan mereka hikmat dalam berbicara. Kami juga berdoa, Tuhan, taruh jawaban-jawaban dan juga pertanyaan-pertanyaan, Tuhan. Kami juga berdoa, malam hari ini Tuhan bukakan hati kawan-kawan saudara-saudara kami yang muslim ya Tuhan. Saudara kami Tuhan bukakan, Tuhan lembutkan hati mereka, dan Tuhan bukakan mereka, mata hati mereka untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah mereka juga boleh mengalami keselamatan yang sejati, yang bukan insya Allah, tetapi keselamatan yang sejati, yang benar-benar daripada-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, malam hari ini Tuhan, Kau lembutkan, Kau insyafkan, dan biar Tuhan mereka boleh melihat Engkau secara pribadi dan mengenal Kau dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu turun malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bro. Amin. Bro lagi dulu. Kaisar, tolong panggil mereka semua ke sini, jangan ngaret, bilang gitu. Hostnya dulu dong ini ditampilkan biar Bro Tampan. Bro Langit. Bro Tampan. Enggak, Oke, aku punya cara debatnya itu formatnya kasih aku dong. Di Coach Charlie namanya. Ada apa kok?
Ya maksudnya udah standby gitu. Jadi ya bro. Siap. Udah standby kita di sini semua. Mantap ini, mantap. Mantap. Jadi tadi udah berdoa ya. Mantap kali ya. Luar biasa kekompakan kita hari ini. Puji Tuhan buat kekompakan kita hari ini ya. Terima kasih buat kita semua yang ada di sini. Amin. Ya, silakan. Apa itu Pak Pras? Jadiin co-host, kemudian kasih kirim ke gua itunya apa namanya formatnya dan judulnya. Lu belum jadi co-host? Oh ya barusan, barusan lihat. Lain kali ngomong pakai data ya. Astaga. Iya ntar gua kasih buku-bukunya malah. Ini ketua aku ini. Siap. Gara-gara gua ngomong nomor rekening tadi langsung dia lupa. Ya apa yang mau dikirim nih ke lu? Itu apa namanya format debatnya sama nama-namanya sama judulnya. Namanya siapa Alif ya? Oke. Enggak, bukan. Namanya Pawang Ular Bludak. Rindu banget gua sama dia. Namanya Awi penunggang kuda. Sama ada sama si siapa tadi satu lagi tuh? Si Jabur satu lagi. Bukan. Gus Romli. Itu Amang YouTube aja. Amang Kaisar, coba chattingkan chat lah di Zoom biar tahu moderator kita ini. Ini moderator kita ini mahal ini. Wih, mantap. Bayarannya per menit ini, bukan per jam ini. Sesuatu banget loh. Ih, gila. Suaraku jelas ya? Orang bayaran tidur gua. Ih. Ini orang kaya lama ini. Kaya lama barusan miskin. Lama baru kayanya gitu enggak? Aduh. Gua senang banget gua. Orang kaya lama tapi transfer 2 juta aja lama banget. Ke lu belum dikirimnya, ke gua udah tuh. Masa sih? Oi, bertampan. Oi. Enggak puasa nih. Tapi perjanjiannya ada bro Tampan. Ada perjanjiannya waktu dia kirim gua 2 juta, dia bilang gini, lu jangan pernah ngegas gua lagi ya. Oh siap komandan, gua gituin langsung. Oh gitu. Berarti gua harus ngegas dia dong. 2 juta per minggu ini. Ini berarti gua harus ngegas dia dong biar gua dapet duit. Yo, ini lu ngomong-ngomong gue jadi salah semua. Kok ada email lagi, minta email lagi? Hah? Iya, kalau lu sering ngegas, jadi kan nanti dia jadi bayar jizya ke lu. Kok gue jadi suruh buka email lagi nih? Kenapa? Langit lu tuh ini open cam itu kebuka tuh ada nasi masih di mulut tuh. Lap dulu. Iya. Salah lu, bukan nasi nih, jigong. Oh gitu. Masa lo bedain jigong sama nasi aja nggak bisa sih? Pantes lo sering makan jigong. Menakem Alinya parah banget ya, dia tunjukin gambar Yesus telanjang gitu. Iya, betul. Waduh, ini Pak Deki sama kawan-kawan mau kasih tanggapan. Udah tuh tadi Gracia Pelo udah ngasih tanggapan tajam banget. Pak Deki siap-siap nih, gue lihat. Masa seorang sekuler begitu dosen kayak akar rumput aja. Gara-gara kan si Gracia Pelo beberapa hari yang lalu kan posting mengenai puasa sunahnya Nabi. Ternyata Nabi itu di saat puasa sering mengkulum lidahnya si Aisyah. Dan itu di saat siang. Dan di saat siang juga Nabi ini sering bercinta sama si Aisyah. Itu tidak membatalkan puasa. Dari hadis-hadis yang sahih. Jadi ini sang baginda sedang berpuasa. Iya. Tapi dia mengkulum-kulum siang. Ya, dia mengkulum-kulum lidahnya Aisyah dan bercinta, bersenggama sama Aisyah. Oh, ya? Itu tidak membatalkan puasa, itu makruh namanya. Terkejut, gua aja tadi terkejut liatnya. Gila. Sedap kali orang Islam nih. Itu aturan puasa yang dari mana ya? Itu Nabi melakukan itu, sunnah. Lupa, Nabi boleh kan lupa. Enggak.
Ya lupa, masa nggak boleh? Dia ditegur, dibilang itu makruh katanya, nggak membatalkan puasa. Tidak kamu lakukan itu baik, berpahala. Ya, Kalau jawabannya kamu Islam lakukan, gini bro, emang nggak boleh? Emang batal mencium? Iya. Enggak. Kan ada pertanyaannya bukan itu. Bergumul di selimut. Kenapa harus diselimut? Kalau hanya mencium menyayangi istri di bulan puasa. Kalau hadisnya itu yang aku tahu diselimut. Lalu masuk lalu Aisyah menuju ke selimutnya Nabi. Lupa aku kayaknya dengarnya kayak gitu. Ini enggak bercinta. Ada bahasa Arabnya itu apa tadi dibilangnya? Lupa aku. Itu artinya bersenggama. Sama Muhammad itu mengkulum lidahnya Aisyah. Waduh, kok nggak bisa masuk ya? Kok sekarang launch? Enggak, gue dimasuk dari ini kok nggak bisa ya? Harus diminta ini email lagi. Ya lu daftarin aja. Bukan email tuh, Zoom lu tuh harus pakai email gitu loh. Sign in to join. Itu di situ nanti ada emailnya diminta kan, itu lo masukin. Biasanya kok kalau udah langsung kok kenapa ini minta lagi ya? Itu mungkin karena pengaruh lo transfer ke gua itu mungkin. Teman-teman, aku mau bilang ini mungkin nanti kalau misalkan ada yang urgent lewat WA aja, karena kadang-kadang aku nggak merhatiin chat di sini. Tapi mungkin tadi ada yang perlu. Yang gua kirim tadi udah lo baca? Udah. Oke. Itu tadi dari Pak Jagat itu. Pak Jagat. Judulnya apa sih? Kapan Ginting debat sama Zuma? Ginting, Bro Tampan. Nggak mau ngaku dia udah hianatin. Habis tahunnya nggak terrealisasi. Soalnya dengan Lerbin aja dia udah hianatin. Dia udah nggak bersemangat lagi mau dialog dengan dia. Karena dia juga konsisten orang. Mana nih Mang Kaisar ini? Don King ini. Harusnya dia itu konsisten. Sudah ada Islamnya nggak? Iya, kok belum datang sih ini. Di sini udah ada Islam kan? Udah ada Islam nggak di sini? Maksudku gini, bang. Sayur kol, siapa sayur kol? Ada Pak Bang Bagus. Ada. Lagi dong sama aku link yang dikasih Duran itu. Bang Bagus. Oh iya. Ini Michael Messianik. Mana Bang Bagus ini? Michael Messianik. Michael Messianik. Michael. Enggak, Michael Messianik Judaism. Open your mic. Oke. Siapakah dirimu Michael Messianik? Kita Messianik. Oh, siapa Muhammad bagimu? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa gimana? Yakin tuh. Ini udah masih live loh ini. Oh iya. Iya. Karpet. Aku udah bilang. Aku baru siap makan loh, Le. Aku baru gabung lagi lah. Makan. Udahlah. Biar nanti banyak yang nonton, makanya aku live-kan dari sekarang. Nanti yang nonton banyak. Tiba-tiba nanti masuk surat panggilan. Kayak inilah. Ben, udah saya kirim di WA ya. Password. Oke bos. Oke, thank you. Ya bukan siapa-siapa ya, Michael Messianik ya, bagimu ya. Bukan lah Pak, yang siapa-siapa itu ya Yesus lah Pak, siapa lagi? Wih, siapa-siapanya itu apa ini? Arti kata siapa-siapa ini? Arti kata siapa-siapa? Jadi bagaimana Pak? Luar biasa. Pengakuan iman yang luar biasa. Jadi dihitung 5 menit pertama yang Bang Langit sama Michael Messianik. Siapa dulu nih? Lagi live ini soalnya, nanti gue keceplosan. Gue takut suratnya datang ke rumah si Citos. Jangan bawa ke lagi ke dalam percobaan.